Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma alhimna rushdana wa isna min syarri anfusina wa haykum bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat soleh dan solehah rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan tentang keutamaan literalisasi Al-Quran. Sekarang kita masuk pada poin yang ketiga, yaitu Allah menyebut mereka yang melakukan literalisasi Al-Quran dengan sebutan ulul albab. Kata ulul albab disebutkan 16 kali di dalam Al-Quran. Terdapat di dalam Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 179, 197, dan 269. Di dalam surat Ali Imran ayat ke-7 dan 190. Surat Al-Ma'idah ayat ke-100. Surat Yusuf ayat 111. Surat Ar-Ra'd ayat 19. Ibrahim ayat ke-52, As-Sad ayat 29 dan 43, Az-Zumar ayat ke-9, 18 dan 21, Surat Ghafir ayat 54, dan Surat At-Talaq dalam ayat ke-10. Di mana dalam setiap konteksnya ungkapan ini mengacu pada orang yang menggunakan akal dan hati mereka untuk mencari kebenaran dan mendalami ajaran agama. Sobat soleh dan solehah rahimakumullah. Kata ulul albab dalam bahasa Arab merujuk kepada orang-orang yang memiliki akal, pemahaman yang dalam, dan kebijaksanaan. Ungkapan ini tidak hanya mengacu pada orang-orang yang secara fisik memiliki otak, tetapi lebih pada mereka yang menggunakan akal sehat dan berpikir dengan bijaksana, merenung, dan mencari pemahaman yang lebih dalam tentang kehidupan serta tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata al-babu merupakan bentuk jamak dari kata lubbun, yang berarti inti, akal, atau pemahaman yang mendalam. Oleh karena itu, ulul albab bisa diterjemahkan sebagai orang-orang yang memiliki akal yang tajam, orang-orang yang berpikiran dengan mendalam, atau orang-orang yang bijaksana. Ungkapan ini sering digunakan dalam Al-Quran untuk menggambarkan orang-orang yang merenung tentang penciptaan alam, tanda-tanda kekuasaan Allah, dan orang-orang yang mampu menggunakan akal mereka untuk memahami kebenaran dan membuat keputusan yang bijaksana. Orang-orang yang disebut ulul albab biasanya memiliki kemampuan berpikir kritis, terbuka, dan penuh kebijaksanaan, sebagaimana firman Allah Ta'ala, alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah, ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Yaitu mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal sehat. Surat Az-Zumar ayat 17. Dalam tafsirnya, Ibnu Katsir menjelaskan, yakni mereka adalah orang-orang yang memahami dan mengamalkan apa yang dipesankan oleh Al-Quran, semakna dengan apa yang disebutkan di dalam firman-Nya kepada Nabi Musa alaihissalam ketika diberi kitab Taurat kepadanya. Fakhudhuha biquwwati wa'mur qaumaka ya'khudhu bi ahsaniha. Berpegang teguhlah kepadanya dan suruhlah kaummu berpegang kepada perintah-perintahnya dengan sebaik-baiknya.
Surat Al-A'raf 145. Ulul albab adalah sebuah istilah dalam bahasa Arab yang sering digunakan dalam Al-Quran untuk merujuk kepada orang-orang yang memiliki kebijaksanaan, pemahaman yang mendalam, dan hati yang cerdas. Kata ini secara harfiah berarti orang-orang yang memiliki akal atau orang-orang yang memiliki hati dan pikiran yang sehat. Sobat soleh dan soleha rahimakumullah. Al-Quran menjelaskan bahwa ulul albab itu selalu mengacu pada mereka yang memiliki pemahaman yang mendalam terhadap ajaran agama, dunia, dan kehidupan, mau berpikir secara rasional dan bijaksana dalam menghadapi berbagai masalah dan tantangan, berpikir dengan akal dan hati secara bersamaan, tidak hanya menggunakan logika, tetapi juga menghubungkannya dengan nilai-nilai spiritual dan moral. Istilah ini sering ditemukan dalam Al-Quran untuk menyebutkan orang-orang yang memiliki kemampuan merenung dan berpikir dengan mendalam tentang tanda-tanda kebesaran Allah di alam semesta, serta mampu mengambil hikmah dan pelajaran dari pengalaman hidup. Contoh penggunaan kata ini bisa ditemukan beberapa ayat Al-Quran, misalnya surat Al-Imran ayat 190-191 yang menyebutkan bahwa ulul albab adalah orang-orang yang merenung tentang ciptaan langit dan bumi, serta merenungkan kebenaran Allah dan agamanya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka." Jadi, ulil albab adalah mereka yang memiliki kemampuan untuk menggabungkan akal sehat dan intuisi spiritual dalam kehidupan mereka, sehingga bisa mengambil keputusan yang bijaksana dan hidup dengan penuh makna. Sobat soleh dan soleha rahimakumullah. Ciri utama ulul albab adalah mereka yang memiliki sifat tafakur dan zikir. Selain itu, ulul albab juga merupakan orang yang akan menggunakan akalnya untuk mencari tahu, merenungi, dan meneliti sesuatu. Seorang ulul albab akan mencari fungsi dan manfaat sesuatu untuk umat. Hal ini selaras dengan apa yang disampaikan Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Abu Hayyan Al-Andalusi mendeskripsikan ulil albab sebagai orang yang mengetahui sesuatu yang menimbulkan rasa takut kepada Allah dalam dirinya. Sementara Imam As-Sa'di mengartikan ulul albab sebagai orang yang berakal dan memanfaatkan akal mereka untuk merenungkan dan meneliti kekuasaan Allah. Artinya, seorang ulul albab bukan hanya melihat dengan mata saja, tetapi juga menelaah pengaruh dan manfaatnya. Sobat soleh dan soleha rahimakumullah. Berikut sifat-sifat yang harus dimiliki generasi muslim untuk menjadi ulil albab. Yang pertama, bersungguh-sungguh dalam mencari dan tadabbur ilmu untuk mencari tahu kebenaran atas sesuatu. Yang kedua, kompeten dalam membedakan yang hak dan batil, atau yang baik dan yang buruk. Ketiga, menjalankan amalan yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi larangannya. Yang keempat,
bersedia menyampaikan ilmunya kepada orang lain untuk memperbaiki keadaan. Yang kelima, memberikan peringatan kepada masyarakat tentang kebenaran. Yang keenam, tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sobat soleh dan soleha rahimakumullah, kiranya sampai di sini dahulu. Terima kasih atas atensi dan perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Dukungan diharapkan. Semoga Allah berkenan menerima segala amalan. Doa kafaratul majlis sebagai penutupan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.